Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, yang lalu kita atau video yang lalu saya sampaikan tentang pengujian tegangan tinggi peralatan listrik untuk generator dan motor. Kali ini kita masuk ke pengujian transformator. Saudara-saudara barangkali tahu transformator tenaga itu adalah transformator yang dikirim dari, atau lebih tepat adalah alat untuk mengkonversi tegangan dan arus dari mulai generator hingga ke sampai ke transmisi dan kemudian sampai ke distribusi. Kita bicara tentang barangkali trafo tenaga biasanya adanya di gardu induk. Mulai dari pembangkit, katakanlah pembangkit, ini kita sebut pembangkit, lalu kemudian ini trafonya, kemudian ini transmisinya, kemudian ini adalah trafo penurun. Ini adalah kita anggap saja generator, ini kemudian trafo, dan ini juga adalah trafo penurun. Ini penaik, ini trafo penurun. Yang saya ketahui di pembangkit itu tegangan yang dihasilkan sekitar 20 kV. Di sini di Indonesia standarnya adalah 500 kV, 150 kV, dan 70 kV. Jadi saudara-saudara, bahwa oleh karena trafo ini adalah trafo yang sangat besar dan kita sebutkan trafo tenaga, maka perlu kita lakukan pengujian agar performanya baik, agar kita mengetahui performa tersebut baik dan bisa digunakan untuk sistem tenaga listrik. Ada 6 hal yang harus saya sampaikan di dalam kuliah yang berikut ini. Pertama, pengujian ketahanan AC frekuensi rendah. Kedua, maksud dan macam pengujian impuls. Lalu 3, distribusi tegangan permulaan pada pengujian impuls. 4, variasi distribusi tegangan dari permulaan sampai akhir. 5, pengujian tangan delta. 6, pengukuran tangan isolasi. Tahap ini saya hanya baru bisa menyampaikan 2 hal, yaitu pengujian ketahanan AC frekuensi rendah dan maksud dan macam pengujian impuls. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana rangkaian pengujian ketahanan AC frekuensi rendah. Jadi, kalau kita melihat gambar ini, maka dari sebelah kiri ini, di kiri belah arus pada trafo, mohon maaf bahwa ini adalah trafo, ya. Ini adalah kita sebut trafo. Jadi dari sebelah kiri kita mengirim arus pada fasa 1, kalau kita boleh sebut fasa, ini adalah fasa R, kemudian ini S dan ini T. Terlihat arus mengalir dari fasa R menuju netral. Lalu kalau kita melihat secara rangkaian listrik, maka arus akan mengalir ke S dan T. Dan apabila S dan T ini adalah similar, maka harusnya arus yang mengalir dari R ini akan terbagi sama rata. Dan kita bisa mengetahuinya adalah kita mengukur di tengah ini sejauh mana apakah arus yang mengalir ke S dan T ini sama rata atau tidak. Kalau tidak, berarti bahwa ada kemungkinan kerusakan pada fasa S atau T. Demikian juga kalau kita ingin mengetahui fasa S dan R, kita kirim arus melalui dari T. Lalu kita bandingkan R dan S.
Demikian juga kalau kita ingin tahu di fasa R dan T, kita kirim melalui arus di fasa S. Kira-kira pengujian ketahanan rangkaian. Pengujian ketahanan AC frekuensi rendah rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, lalu kita berikutnya adalah berapa tegangannya. Berdasarkan penelitian, pengujian, dan akhirnya menjadi best practice, maka apabila tegangan kurang dari 0,2, lihat tabel yang sebelah kiri ini, maka tegangan pengujian ketahanan AC selama 1 menit itu harus mampu selama 2 kV. Sedangkan 1 kV 4 kV, 3 kV 10 kV, 6 kV 15 kV, 10 kV ketahanannya harus 25, makin tinggi tentu makin besar. Jadi ini adalah sebagai tegangan pengujian ketahanan AC selama 1 menit. Tadi bicara arus, sekarang bicara tegangan. Berikut sebelah kanan demikian juga tegangan kerja maksimum apabila tegangan kerja atau peralatan listriknya bekerja pada tegangan kurang dari 7.000, maka dia 1,5 V untuk pengajian ketahanan AC selama 10 menit. Kalau tadi sebelah kiri 1 menit, ini 10 menit lebih lama lagi. Jadi rumusannya adalah seperti ini. Sedangkan kalau tegangan kerja maksimumnya antara 7.000 sampai 50.000 adalah 1,25 V. V itu ada tegangan. Kalau di atas 50.000 1,1 V, minimum 63 kV. Nah, saudara, jadi inilah gambaran bagaimana kalau pengujian atau tabel tegangan pengujian ketahanan yang sebelah kiri AC 1 menit, yang sebelah kanan tegangan pengujian ketahanan AC 10 menit. Sedangkan yang di bawah ini adalah sebagai ilustrasi bahwa ini adalah trafo untuk pengujian ketahanan isolasinya, yaitu dengan kita memberikan dengan menggunakan Megger. Kebetulan Megger ada salah satu merek alat untuk memberi tegangan yang tinggi. Ini adalah antara high voltage dengan earth, ya. High voltage dengan earth, kemudian juga low voltage dengan earth. Yang sebelah kanan antara high voltage dengan low voltage. Nah, yang sedangkan ini adalah gambaran atau ilustrasi atau rangkaian pengujian impuls. Jadi maksud dan macam pengujian impuls ini adalah ada macamnya, adalah ada 1 fasa, ada juga adalah 3 fasa. Saudara bisa lihat yang sebelah kiri 1 fasa, rangkaiannya seperti ini. Jadi ini gelombang impulsnya, masuk ini trafonya, yang ini trafonya. Nah, kemudian ada perbedaan antara lilitan sehingga kita bisa, ini adalah ke R atau ke earthingnya, dan sehingga kita mengetahui ini ke ini netralnya, maka kita bisa mengetahui kemampuannya. Demikian juga kalau ini untuk titik netral, ini adalah gelombang impulsnya. Jadi fasa N diukur berapa masuk ke fasa N, dan ini masuk ke gelombang ini ke earthing atau ke pembumian. Sedangkan ini demikian juga gelombangnya ini untuk yang tidak ada titik netralnya, ya, sebelah kanan ini. Sementara ingat bahwa ini yang sebelah kanan ini 3 fasa, bahwa ini untuk yang ada titik netral, yang tengah adalah tidak ada titik netral, sementara yang sebelah kanan apabila fasanya terhubung delta. Nah, ini gambaran untuk kita mengetahui pengujian impuls. Lalu ini juga adalah sama apabila sebelah trafo 1 fasa, yang tengah adalah A hubungan bintang, C hubungan bintang, ya, tapi trafo 3 fasa, sedangkan yang sebelah kanan hubungan delta untuk trafo 3 fasa. Nah, saudara, berapa besarnya tegangan impul yang harus mampu ditahan oleh trafo tadi, oleh
lilitan trafo tadi. Jadi bergantung terhadap kelas isolasi. Apabila kelas isolasinya adalah 3 kV, maka dia harus tahan terhadap 45 untuk kelas A. Sedangkan untuk gelombang terpotong adalah 55 kV. Kalau sudah bisa lihat bentuk gelombang impuls itu seperti ini, maka pengertian terpotong itu ya, kalau ini gelombang penuh, jadi cukup panjang, ini gelombang penuh, ini 50%-nya, ini adalah 100%-nya gitu. Maka bahwa gelombang impuls ini, gelombang penuh ini ya besarnya adalah 45 kV. Ini 45 kV apabila dia gelombangnya penuh. Kalau gelombangnya dipotong, ya, dia harus mampu lebih tinggi. Ya, katakan dipotong di sini, ya, maka dia harus mampu lebih tinggi sehingga maka tegangan impulsnya adalah sebesar 55, lebih besar dibandingkan dengan gelombang penuh. Demikian juga yang lain, misalkan yang 6, ya, yang 6 ini, maka dia harus mampu 60, 70, 10 mampu 90, 105. Jadi saudara bayangkan bahwa ini tabel ini menunjukkan kelas isolasinya atau tegangan nominalnya adalah katakanlah di 10 kV, maka dia harus tahan terhadap tegangan impuls dengan gelombang penuh 90 kV dan gelombang terpotong 105 kV. Nah, ini ada hal yang cukup penting perlu disampaikan adalah tentang perlindungan. Ini alat yang dilindungi. Jadi AD alat dilindungi, sedangkan ini alat pelindung. Alat yang dilindungi, katakanlah ini trafo, lilitan trafo. Kemudian alat pelindung adalah kita sebut kadang-kadang atau gap, selap bola, ya, gap. Atau yang lebih modern disebut arrestor. Apabila ada gelombang impuls dari sebelah kiri dan masuk ke sini, fungsi alat pelindung adalah dia agar terjadi loncatan ini sehingga arus mengalirnya ke sini, bukan ke sini, bukan kemari. Karena gelombang impuls ini dianggap berbahaya dan bakal merusak daripada lilitan atau trafo tersebut. Maka fungsi alat pelindungnya adalah dipotong tegangan tidak masuk ke dalam trafo. Nah, ini adalah sebagai ilustrasi bagaimana dengan cara itu maka kita bisa mengetahui sejauh mana bahwa atau gambar ini mengetahui trafo tersebut ada hubung sikat atau tidak ada hubung sikat, yaitu dengan diberikan gelombang impuls. Ini menunjukkan bahwa berarti aman, sedangkan ini adalah menunjukkan adanya hubung sikat. Nah, berikut ini adalah gambaran atau tabel yang menunjukkan apabila dengan bentuk gelombang 1,5 kali 40 mikrosecond, maka bisa lihat kalau selanya 3 cm, kalau saya bisa seperti ini ada 3, ini 3 cm selanya, lalu tegangan yang diberikannya adalah sebesar 3 volt, ya, tegangannya diberikan adalah 3 volt, maka dia harus tahan tegangan percikannya adalah 39 kV. Ya. Terus seterusnya, kalau 12 berarti tahan 100 tahan 609 dan seterusnya. Jadi tabel itu menunjukkan bahwa hal yang di sebelah kiri. Demikian saudara-saudara kuliah tentang pengujian pada trafo termasuk adalah berdasar penelitian berapa tegangan, dalam hal ini berapa selanya dan berapa tegangan percikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.